Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anakku yang ada di rumah, hari ini kita bertemu lagi. Bu Rias hari ini akan membawakan materi yang sama dengan yang kemarin, yaitu matematika. Nah, anak-anakku semuanya, kita akan belajar tentang menyederhanakan pecahan. Kalau kemarin kamu sudah belajar tentang garis bilangan ya, hari ini kita akan berganti materi dengan menyederhanakan pecahan. Bagaimana caranya? Yuk kita simak bersama. Di sini Bu Rias sudah memiliki 1, 2, 3. Di sini ada 3 pecahan ya, kalian bisa melihatnya di sini. Nah, Bu Rias akan mencoba menerangkan pada kalian bagaimana cara menyederhanakan ketiga pecahan ini. Oke, sudah siap? Jangan lupa siapkan bukumu dan siapkan semangatmu. Are you ready? Yuk kita mulai ya. Oke anak-anak, sekarang kita mulai dengan pecahan yang pertama. Coba kita lihat. Di sini pecahannya berapa? Anak-anak bisa lihat? Berapa ayo? Iya betul, di sini tertulis pecahan 2/4. Nah, 2/4 ini akan kita sederhanakan menjadi bentuk yang paling kecil. Caranya adalah dengan membagi. Kita akan bagi angka atas dan angka bawah dengan angka yang sama. Gini, untuk angka 2 dan 4 di sini, Bu Rias akan membagi dengan 2. Ya, 2 dibagi dengan 2, hasilnya adalah berapa anak-anak? 1, betul sekali. Kemudian 4 dibagi 2, hasilnya 2. Sudah ketemu? 2/4 jika disederhanakan menjadi 1/2. Oke, sudah paham? Dicermati dulu langkahnya. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Ya, jadi pecahan 2/4 jika disederhanakan menjadi pecahan 1/2. Oke, sudah paham? Kita lanjut soal yang kedua. Di sini kalian lihat ada pecahan berapa? Betul, 4/12. Nah, 4/12 ini akan Bu Rias bagi dengan 2. Oke, bagi dengan 2 dulu Bu. Ya, 4 dibagi 2 hasilnya 2. Kemudian 12 dibagi 2, 6. Nah, sudah ketemu hasilnya. Loh, Bu, apakah ini sudah paling sederhana? Belum ternyata anak-anak. Pecahan 2/6 ini masih bisa disederhanakan lagi. Tidak percaya? Yuk kita buktikan. Ya, kita bagi lagi dengan 2. Ya, 2 dibagi 2 hasilnya 1. 6 bagi 2 hasilnya 3. Nah, sekarang sudah ketemu. Pecahan 1/3 inilah. Ya, ini adalah pecahan yang paling terkecil dari 4/12. Jadi kalau cuma berhenti di sini anak-anak masih belum selesai. Ya, harus dilanjutkan lagi sampai menemukan pecahan yang paling sederhana. Paling sederhana itu sudah tidak bisa dibagi lagi. Kan ini 1 sudah tidak bisa dibagi lagi. Ya, dibagi dengan angka yang sama kan sudah tidak bisa. 1/3. Ini berarti sudah disebut sebagai pecahan paling sederhana. Nah,
sekarang kita akan mengerjakan soal yang ketiga. Di sini anak-anak bisa lihat semuanya ada pecahan 8/16. Lumayan besar ya angkanya ya. Tapi kita akan coba untuk menyederhanakannya. Yang pertama masih sama langkahnya. Kita bagi dengan angka yang sama. Yuk kita bagi 2 dulu. Nah, 8 dibagi 2 hasilnya berapa anak-anak? 4, betul. Kemudian 16 dibagi 2, 8. Nah, sekarang lihat angka 4/8. Apakah ini sudah merupakan pecahan paling kecil? Sudah tidak bisa dibagi lagi? Masih bisa. Jadi 4/8 ini masih bisa dibagi lagi. Kita bagi 2 lagi. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Sudah 2 kali bagi. Apakah ini sudah hasil yang terkecil? Ternyata belum. 2/4 ini masih bisa diperkecil lagi. Kita bagi lagi. Bagi 2 lagi. Ya, 2 bagi 2 hasilnya 1 dan 4 dibagi 2 hasilnya 2. Nah, ini loh anak-anak, pecahan terkecil dari 8/16. Ini bentuk sederhananya di sini. 1/2. Karena 1/2 di sini sudah tidak bisa dibagi lagi. Ya, jadi di sini ada 3 prosesnya ya, 3 kali bagi ya, sampai kita menemukan hasil yang paling sederhana. Oke, anak-anak. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini ya, apakah angka pembaginya itu harus selalu angka 2? Jawabannya tidak. Ya, anak-anak boleh menggunakan angka berapapun. 2, 3, 4, 5 dan seterusnya boleh. Asalkan angka tersebut bisa membagi pembilang dan penyebut. Dan angkanya harus sama. Seumpama anak-anak ambil angka 3, ya berarti pembilangnya harus bisa dibagi 3, penyebutnya juga harus bisa dibagi 3. Seperti itu. Ya. Contohnya di sini ya, di pecahan 4/12. 4/12 ini sebenarnya bisa langsung dibagi dengan angka 4. Bisa. Ya, tidak harus 2 kan? Bisa langsung dengan angka 4. Karena angka pembilang dan penyebutnya sama-sama bisa dibagi 4. 4 dibagi 4 hasilnya 1 dan 12 dibagi 4 hasilnya 3. Sama kan jawabannya? Sama. Di sini sama. Ya, hanya di sini tidak harus menggunakan angka 2. Boleh menggunakan angka yang lain. Bu, saya mau pakai angka 3, Bu. Coba sekarang kita lihat dulu. 4 bisa dibagi 3 tidak? Tidak bisa. 12 bisa dibagi 3? Bisa. Tapi kan yang di atas atau pembilangnya, 4-nya tidak bisa dibagi 3. Ya. Jadi harus menggunakan angka yang bisa membagi pembilang dan penyebutnya. Ingat ya, tidak harus dengan angka 2. Ya, sudah paham? Baiklah anak-anak, itulah tadi penjelasan dari Bu Rias tentang cara menyederhanakan pecahan. Gampang kan? Nah, anak-anakku di rumah, Bu Rias harap kalian harus tetap berlatih mengerjakan soal-soal di rumah. Baiklah, cukup sekian dari Bu Rias. Bu Rias pamit dulu ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.